Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Lagi rame soal siapa? Soal Arie Untung. Ya, apa ya bisa dibilang ya? Kayaknya mau jadi ulama. Boleh sih, nggak ada yang larang. Kita lihat dulu videonya ini. Kayak waktu Raja Salman ke Indonesia, pakai pesawat pribadi, sampai untuk tangga turunnya dibawa dari Arab. Karena apa? Takut dia minjemin uang ke Indonesia, kemudian dia dapat dosa karena pakai tangganya. Wow. Mobilnya dia harus beli sendiri, bawa sendiri. Karena nggak mau spesial pun memberatkan yang dipinjemin. Itu akan jadi dosa riba. Wow. Sampai sesimpel itu, which is kita belum bisa ngejalanin seperti itu. Ya, Banyak fikih-fikih yang ibaratnya artinya apa? fikih itu kayak semacam lu ketika transaksi perbankan, transaksinya dengan bank konvensional, karena servisnya cuma ada di situ misalnya. Dan itu diperbolehkan, nggak dosa. Jadi sebenarnya gini, bank itu nggak haram. Bank itu nggak haram. Yang haram itu transaksi ribanya. Which is sekarang ini ketika dia bilang jangan ambil riba segala macam, men, ini di 2020 keuangan syariah itu naik 10%. Konvensional cuma 8%. Lu mainnya kurang jauh. Ya kalau lu pada lu nggak bawa riba, lu tinggal ambil yang bank syariah. Lu tinggal ambil aja bank syariah. Ya, cari aja bank-bank yang akad-akadnya akad muslim misalnya gitu. Ya. Which is lu nggak perlu jelekin teman-teman kita yang masih berada di riba gitu. Nah, udah jelas kan? Dan ada satu hal di dalam video Arie Untung ini yang saya pikir apa ya? Bisa dibilang apa? Soal tangga. Soal tangga Raja Salman. Kalau soal ini saya pikir lebih apa ya, Bill Gates lah itu. Gila kan, ada raja katanya mau ke Indonesia, sampai tangganya itu dari sana gitu loh. Dan alasannya karena apa? Soal budak Indonesia, mungkin karena riba, jenis itulah. Harus diketahui, gedung-gedung di sekitar di Mekah itu, di Madinah itu banyak miliknya orang Amerika, sangat banyak loh. Kira-kira kalau itu miliknya orang Amerika, apakah lepas dari riba? Ya tidak lah. Semua orang tahu di Saudi itu Amerika itu superior di sana. Bahkan orang sana memandang orang di luar, orang bule juga agak rendah gitu. Itu fakta loh. Sebenarnya videonya Arie Untung tidak ada salahnya, ada benarnya juga. Ya paling tidak mengingatkan lah soal riba, bahaya riba. Cuma dia ini soknya sok seperti apa-apa bahasa dilarikan ke sesuatu hal yang ya berbau agama lah. Mungkin cocoknya kalau berbicara agama ini mungkin seorang ulama, ustadz, yai, gus dan sebagainya. Semua orang tahu dia ini ya lebih cocok sesungguhnya kalau di sinetron itu ya parodi lah cocok. Nggak tahu ya, mungkin ini efek apa ya, efek ini kali orang-orang yang mengatakan hijrah itu loh, hijrah itu. Saya ngelihatnya seperti apa ya, orang-orang ini banyak ya, mungkin artis atau orang biasa yang masuk ke golongan-golongan seperti ini yang katanya ngaku hijrah dengan pemahaman hijrahnya nggak tahu seperti apa. Mungkin pandangan mereka tuh kalau orang dulu ini baik, dulu ini jelek, lalu berubah jadi baik, dianggap hijrah kan seperti itu mungkin pandangan mereka. Lalu nggak enaknya apa? Mereka pada keluar ada yang ngaku ustadz lah dan lain sebagainya, kan ada kan salah satu artis itu. Dia ngaku ustadz seperti itu, ya sah-sah juga menurutnya dia. Tapi kayak apapun tetap seperti Arie Untung ini atau seperti siapa artis satunya tuh yang seperti ustadz itu tetap dibutuhkan. Tetap kita butuh orang-orang seperti ini sesungguhnya. Kenyataannya siapa coba ulama atau kayak yang sering berbicara soal bahaya riba? Jarang. Dari kecil orang tahu lah soal rentenir, sistem riba begitu tuh. Semua orang tahu. Bahkan misalnya kalau seperti kita ini orang yang di kampung sangat tahu gitu. Dari kecil belajar tentang ini pun tahu. Tapi dalam prakteknya, di dalam mainframe seperti apa ya, bisa dibilang nasional lah. Jarang kiai ulama Gus yang menyentuh soal ini atau mengkritisi ini itu yang soal menyangkut riba ini, itu jarang. Nggak usah jauh-jauh, Anda lihat saja, nggak usah jauh-jauh, Anda lihat saja di pasar-pasar umum. Kalau Anda masuk ke pasar, yang Anda lihat itu kan pemilik toko, pemilik warung seperti itu. Tapi di balik itu ada sistem bisnis yang saya kira ini sangat-sangat riba. Apa? Rentenir. Di warung-warung itu, di pasar-pasar itu sesungguhnya ulat-ulatnya tuh rentenir itu. Makanya banyak kan orang punya toko di pasar, nggak lama kemudian, nggak lama lah, banyak kan yang tutup, ganti orang baru lagi. Mereka terus disedot oleh para rentenir ini. Dan ini banyak.
Biasanya mereka masuk ke pasar tuh pagi juga, siang juga. Biasalah dengan iming-iming meminjamkan uang, lalu berbunga berlipat-lipat seperti itu, bahkan per hari itu ada. Saya kira ini nggak kesentuh pemerintah. Udah sangat ngeri itu. Sistem riba di pasar tuh ngeri. Pasar-pasar umum nggak usah jauh-jauh lah. Apalagi perbankan pasti ada. Lah masalahnya Arie Untung ini berbicara soal riba ini. Dia ini nggak ditanyain orang kan. Tapi dia jawabannya nggak kenal. Jawabannya malah justru dia kritisi temennya lah yang masih terjebak dalam sistem riba. Tapi dia ini yang nyasarnya kemana? Ke transaksinya. Padahal transaksi riba ini ada di mana? Nggak jelas. Sesungguhnya sama saja kata-katanya. Sesungguhnya. Tapi dia tidak fokus pada satu hal. Contoh, kenapa dia tidak ngerti tentang pinjaman online? Ini sistem yang sangat-sangat riba dan sangat merusak orang Indonesia saat ini loh ya, saat ini itu nyata. Anda cek saja di Play Store, berapa juta orang mendownload aplikasi ABCD, itu banyak. Tapi ulama yang bisa dibilang apa ya, punya pengaruh atau yang nasional lah, ada yang berkomentar tentang aplikasi ABCD ini? Tidak ada. Makanya ini sesungguhnya apa? Kekosongan. Ulama tidak nyasar hal begini. Makanya seperti Arie Untung juga berkomentar. Salahnya siapa juga? Salahnya siapa? Bisnis di Indonesia ini saat ini ya, kalau Anda amati soal riba ini sangat-sangat liar sesungguhnya. Emang benar gitu loh, sangat liar kalau Anda amati. Anda tahulah di Korea itu negara maju. Di sana itu sistem riba, hutang piutang itu sangat ngeri di sana walaupun negaranya maju. Entah yang darat, yang offline ataupun yang online. Tapi khusus di Indonesia yang offline itu sudah ngeri, merusak pasar-pasar tradisional. Itu sangat-sangat banyak sekali. Kalau Anda nggak percaya, cek saja Anda ke pasar. Tanya saja ke orang-orang. Banyak para penjual orang rakyat kecil yang hancur gara-gara rentenir, gara-gara riba. Itu sangat banyak. Belum lagi ditambah investasi apa itu namanya, fintech atau apa yang mencuatkan pinjaman online itu. Sangat ngeri gitu loh. Bayangin dendanya aja ngeri. Makanya itu seorang seperti Arie Untung atau siapalah yang dari mereka ini sebenarnya sangat apa ya, memang dibutuhkan. Cuma dia ini kan bukan ustadz, bukan ulama, bukan gus. Harusnya gurunya yang maju begitu. Keras nggak masalah lah. Kalau memang riba ini kan memang haram hukumnya, nggak masalah gitu. Saat orang mendengarkan, siapa yang bilang kan begitu, oh ternyata artis tahu apa tentang ini, kan begitu orang pasti. Pasti begitu. Makanya terjadi kontroversi. Tapi kayak apapun tetap kita butuh seperti dia. Walau bisa dibilang apa ya, nggak tahu dia punya misi apa gitu. Tapi kalau orang yang terjun ke dunia bisa dibilang apa ya, aktivis Islam, geopolitik, tahulah tujuannya apa dia ini. Saya nggak mau menghakimi yang jelek-jelek, enggak lah. Puasa-puasa nggak boleh. Kita ambil positifnya aja. Oke, sampai sini. Wassalam.